Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semuanya. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Apakah masih semangat menjalani pembelajaran kita pada pertemuan kali ini? Masih, Pak. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saudara ke-12, tolong dipimpin doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, terima kasih. Sebelum selanjutnya Bapak akan absen terlebih dahulu. Siapa saja yang tidak hadir pada pertemuan kita hari ini? Jamal, Sama. Terus siapa lagi? Tanasudin. Baik. Pada pertemuan kita sebelumnya kita mungkin sudah mempelajari materi profesi di bidang pemasaran. Nah, masih ada yang ingat pembelajaran kita pada minggu lalu? Baik, Yusuf silakan. Profesi merupakan ataupun kalau dikaitkan dengan pemasaran, profesi merupakan sebuah keahlian yang dimana keahlian tersebut datangnya melalui dari diri kita sendiri. Contohnya apabila kita sebagai guru, profesi kita sebagai guru dan kerjaan kita sebagai guru. Terima kasih. Baik, silakan. Berikan tepuk tangan untuk Yusuf. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan sedikit bagaimana profesi di bidang pemasaran adalah berbagai pekerjaan yang bertugas menjadi kebutuhan konsumen, di mana dia mempromosikan produk dan meningkatkan penjualan. Nah, contohnya seperti sales, marketing ataupun pada bagian penjualan. Nah, selanjutnya ada marketing online, di mana dia ini penjualan online. Dan tidak semua penjualan itu, tidak semua konsumen mampu untuk datang ke tempat toko kita. Nah, jadi diberikan untuk penjualan online. Selanjutnya ada customer service ataupun manajer merek, di mana dia itu bertugas untuk meningkatkan citra perusahaan, di mana dia menjaga sebuah citra perusahaan agar tetap baik. Dan yang terakhir ada analisis riset pasar, di mana dia menganalisis sebuah pasar bagaimana kebutuhan konsumen tersebut. Nah, semua profesi itu bertujuan untuk menarik konsumen, menjaga hubungan yang baik dan meningkatkan keuntungan. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari materi yaitu peluang usaha di dunia pemasaran. Nah, sebagai seorang wirausaha tentunya kita harus mampu mencari sebuah peluang usaha, di mana semakin besar sebuah peluang yang kita dirikan dalam sebuah usaha, semakin besar juga tingkat keberhasilan kita. Nah, bisa Anda lihat pada gambar di depan. Apakah ada yang bisa menjelaskan gambar tersebut? Yusuf lagi. Ya, silakan Yusuf. Seperti yang sudah kita lihat, di depan ini merupakan ada sebuah gambar kurva yang dimana ini merupakan sebuah tingkatan-tingkatan ataupun tangga-tangga. Nah, kalau kita kaitkan dengan pembelajaran kita pada hari ini pemasaran ataupun kita kaitkan dengan perusahaan kita, poin yang pertama itu adalah awal mula di mana kita memulai sebuah usaha. Nah, selanjutnya apabila kita evaluasi kembali terhadap perusahaan kita ataupun terhadap marketing yang kita bawa, meningkat dan terus meningkat sampai ke nomor 6 dan menurun kembali. Nah, apabila kita evaluasi kemudian menaik kembali dan seterusnya, dan yang namanya perusahaan tentu ada naik, ada turun, dan ada kerugian, ada keuntungan. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk Yusuf. Bapak akan menjelaskan sedikit mengenai gambar di depan ini. Nah, gambar di depan ini merupakan kita bisa lambangkan yaitu sebagai grafik ataupun kurva, di mana kurva tersebut merupakan setiap tingkatan itu merupakan
penjualan bulan pertama, bulan kedua, tiga sampai seterusnya. Di mana pada bulan pertama mungkin kita lihat pendapatannya itu masih sedikit karena dia baru memulai sebuah usaha. Nah, semakin karena peluang usahanya itu sangat besar, jadi sangat mudah baginya untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi lagi. Di mana kita lihat di bulan kedua meningkat, ketiga meningkat, keempat, kelima, hingga bulan keenam, di mana penjualannya itu pendapatannya menurun. Nah, itu bisa kita anggap karena mungkin persaingan penjualan, di mana persaingannya itu sudah mulai semakin sudah mulai semakin banyak, semakin tingkat persaingan itu semakin banyak sehingga penjualan kita itu menurun. Nah, karena si penjual ini meningkatkan inovasi ataupun keunikannya terhadap sebuah produk yang dia mulai itu, maka di bulan ke-7 mulai meningkat kembali pendapatannya sehingga dan bulan ke-8. Nah, begitulah gambar dari yang ada di depan ini. Nah, peluang usaha adalah kondisi ataupun situasi yang memungkinkan sebuah individu ataupun kelompok untuk memulai dan mengembangkan suatu bisnis atau usaha yang dapat menghasilkan keuntungan. Peluang usaha adalah aspek penting dalam sebuah bisnis yang memerlukan analisis dan pemahaman yang baik untuk dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Nah, ini adalah poin. Di sini ada beberapa poin pengertian peluang usaha, di mana setiap poin ini bertujuan untuk setiap poin ini sangat diperlukan untuk menganalisis sebuah usaha, di mana yang pertama itu ada relevansi pasar. Artinya di sini, apakah produk ataupun jasa itu dibutuhkan oleh suatu pasar? Jika produk itu dibutuhkan, maka peluang itu semakin besar. Yang kedua yaitu ada potensi keuntungan. Artinya di sini seberapa besar peluang sebuah usaha yang akan kita jalankan menghasilkan keuntungan. Yang ketiga itu inovasi, di mana kebaruan ataupun keunikan yang membuat produk kita itu menarik di mata konsumen. Selanjutnya yang keempat itu fleksibilitas, di mana kemudahan dalam menjalankan sebuah usaha dan menyesuaikan dengan pasar tersebut. Yang kelima itu ketersediaan sumber daya, di mana seperti bahan baku, modal ataupun tenaga kerja itu tersedia. Lalu yang keenam yaitu keberlanjutan. Artinya di sini seberapa besar tingkat sebuah usaha itu untuk jangka panjang. Dia dapat bertahan untuk jangka panjang. Dan yang ketujuh yaitu persaingan, di mana tingkat persaingan ataupun kompetisi dalam pasar yang sangat rendah. Dan yang kedelapan yaitu daya tarik konsumen, yaitu seberapa menarik sih produk bagi target pasar ataupun konsumen yang akan kita targetkan. Lalu yang terakhir yang ada di sini yaitu kesesuaian dengan keahlian dan minat. Artinya di sini cocok atau tidak dengan selera konsumen. Lalu di sini juga ada faktor-faktor peluang usaha. Nah, ada berbagai macam faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah peluang usaha. Di mana yang pertama itu yaitu permintaan pasar. Artinya di sini, di mana peluang muncul ketika ada kebutuhan ataupun keinginan konsumen yang belum terpenuhi. Lalu ada inovasi dan teknologi, di mana kemajuan teknologi bisa menciptakan sebuah peluang usaha baru. Lalu selanjutnya ada kondisi ekonomi, di mana kan semua target konsumen itu memiliki tingkat ekonominya masing-masing. Ada yang rendah, menengah, serta tinggi. Di mana tingkat rendah itu biasanya dia itu lebih mementingkan harganya rendah.
tidak terlalu mementingkan kualitas. Lalu menengah, di mana menengah ini lebih ke kualitas, tapi juga mementingkan biaya ataupun harga yang rendah. Dan yang terakhir yaitu ekonominya terbilang sangat tinggi, di mana dia ini lebih mementingkan kualitas daripada harga, di mana kualitas barang tersebut lebih penting untuk dia beli daripada harganya tersebut. Lalu yang ketiga, keempat yaitu perubahan sosial dan budaya, di mana perubahan sebuah budaya ataupun sebuah gaya hidup ataupun tren dan kebiasaan masyarakat dapat mempengaruhi sebuah peluang baru. Selanjutnya yaitu ada kondisi lingkungan, di mana kondisi lingkungan seperti cuacanya yang sering dingin ataupun cuacanya yang panas itu dapat mempengaruhi sebuah peluang, di mana kalau kita ingin membuka sebuah usaha di cuaca ataupun daerah yang sangat dingin, pastinya kita akan memilih sebuah minuman yang panas. Kalaupun sebaliknya, jika kita ingin membuka sebuah usaha di daerah yang sangat panas ataupun sangat padat penduduknya, mungkin yang kita pilih adalah minuman yang dingin ya, ataupun memiliki memiliki tingkat kesehatan yang cukup baik. Lalu yang keenam yaitu persaingan. Artinya di sini sebuah tingkat persaingan seperti yang Bapak jelaskan tadi. Dan yang ketujuh yaitu ketersediaan sumber daya, di mana kebutuhan memperoleh bahan baku, sebuah bahan baku, tenaga kerja dan lain-lain itu sangat mudah untuk kita temui. Lalu yang kedelapan ada jaringan dan permintaan, di mana relasi dengan supplier ataupun distributor itu bisa mempengaruhi sebuah peluang karena kita sudah memiliki pengetahuan ataupun relasi dengan orang tersebut. Lalu yang kesembilan, di mana itu adalah regulasi dan kebijakan pemerintah, di mana setiap kebijakan pemerintah juga dapat memberikan sebuah peluang karena kita tidak mungkin menjual sebuah barang ataupun produk ketika sebuah kebijakan pemerintah itu pemerintah tidak mengizinkan kita untuk memperjualbelikannya. Dan yang terakhir ada globalisasi, di mana keterbukaan pasar internasional untuk memberikan kesempatan untuk menjual kepada pasar yang lebih luas, artinya kepada mungkin ke negara-negara lain dan daerah-daerah lain. Nah, selanjutnya ada metode peluang usaha, di mana ada 7 metode. Yang pertama yaitu analisis pasar, di mana kita melakukan riset sebuah pasar, melakukan survei untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen. Dan yang kedua itu tren pasar, mengamati tren industri untuk menemukan celah yang dapat diisi. Selanjutnya itu inovasi produk. Inovasi produk juga terbagi menjadi dua, yaitu pengembangan produk baru, di mana menciptakan produk yang belum ada di pasar, dan memodifikasi produk, mengubah atau meningkatkan sebuah produk tersebut. Yang ketiga yaitu memanfaatkan teknologi, di mana teknologi di sini sangat berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Yang pertama yaitu ada e-commerce, di mana membangun sebuah platform online untuk menjual produk atau jasa. Yang kedua yaitu aplikasi dan software untuk mengembangkan aplikasi yang menyelesaikan masalah spesifik. Selanjutnya Bapak akan menampilkan sebuah video berisikan materi-materi untuk memperkuat pemahaman Anda. Nah, di akhir video nanti Bapak harapkan Bapak akan menunjuk 2 orang untuk memberikan sebuah kesimpulan mengenai video tersebut. Hai, apa kabar semua? Ketemu lagi sama Maki. Kalau di video sebelumnya Maki udah kasih ide dan contoh peluang usaha, kali ini Maki mau kasih tahu metode analisis
Pengertian analisis peluang usaha. Analisis peluang usaha adalah kegiatan untuk menilai dan menyelidiki seberapa besar kemungkinan pasar besar dapat dikuasai, sehingga dapat membuat perkiraan penjualan pada perusahaan di masa mendatang. Pentingnya analisis peluang usaha. Dalam memulai sebuah usaha, salah satu hal yang wajib kamu lakukan adalah menganalisis peluang usaha. Jangan gegabah ya kalau mau buka peluang usaha. Ini dia beberapa alasan mengapa analisis peluang usaha itu diperlukan. Pertama, mengetahui keinginan konsumen terhadap sebuah produk dan jasa. Kedua, mengetahui apakah produk atau jasa tersebut dibutuhkan oleh pasar setempat. Ketiga, mencegah terjadinya kerugian. Keempat, mengetahui teknik pemasaran yang harus dilakukan. Kelima, mengetahui apakah usaha yang akan dirintis saat ini layak untuk dijalankan. Keenam, mengetahui siapa saja pesaing yang akan ikut bersaing dalam usaha kamu. Dan yang ketujuh, mengetahui berapa lama usaha kamu akan bertahan dan inovasi apa yang akan kamu lakukan pada usaha tersebut. Metode analisis peluang usaha. Menganalisis peluang usaha akan sangat membantu kamu sebagai pemula yang baru saja akan membangun usaha. Dalam menganalisis peluang usaha diperlukan berbagai macam metode. Berikut metode analisis peluang usaha yang dapat kamu terapkan. Metode pertama, analisis balance scorecard. Dikutip dari pernyataan Kaplan dan Norton pada tahun 1996, analisis peluang usaha balance scorecard adalah sebuah penilaian yang menggunakan alat pengukur kinerja eksekutif yang memerlukan ukuran komprehensif dengan perspektif bisnis, keuangan, pelanggan, dan pertumbuhan serta pembelajaran. Perspektif bisnis. Analisis ini dilakukan dengan cara value chain. Manajemen dapat mengidentifikasi seberapa baik bisnis mereka berjalan dan apakah produk atau jasa yang mereka tawarkan disukai oleh pelanggan atau tidak. Perspektif keuangan. Ukuran keuangan menjadikan acuan analisis peluang usaha untuk menunjukkan apakah perencanaan dan strategi perusahaan memberikan perbaikan peningkatan keuntungan atau justru terjadi penurunan keuntungan hingga kerugian. Perspektif pelanggan. Pengakuan konsumen ini telah menjadi sebuah penilaian penting dalam menilai apakah produk atau jasa yang ditawarkan sebuah perusahaan banyak disukai atau justru lebih tidak memuaskan sehingga membuat konsumen mencari perusahaan. Baik, setelah Anda melihat video tersebut, apakah ada yang ingin menyimpulkan mengenai kesimpulan video tersebut? Berdasarkan video yang sudah kita tonton bersama tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya analisis itu penyelidik dan peluang usaha itu sebuah kesempatan kita untuk berwirausaha ataupun untuk membuat suatu usaha. Nah, di sini juga tadi dijelaskan apabila kita ingin memulai sebuah usaha jangan gegabah, tetapi alangkah baiknya kita mengambil ataupun membuat metode yang dimana balance score. Jadi itu dapat membantu kita apabila kita sebuah wirausaha pemula yang ingin memulai bisnis kita di bidang pemasaran. Dan langkah-langkah juga dari banyak sudah kita lihat di depan, metode-metode bagaimana kira-kira usaha kita tersebut bisa meningkat seperti target ataupun yang sudah kita targetkan. Terima kasih. Lagi apakah semuanya setuju dengan pendapat Yusuf? Selanjutnya Bapak akan membagi yang menjadi 4 kelompok, di mana setiap kelompok nanti itu mengerjakan sebuah kasus yang telah Bapak siapkan, dan nanti Ananda mempresentasikan kasus tersebut ke depan.
Sikat deh. Udah disukar pokoknya semua. Udah disukar. Apakah sudah ada yang selesai mengerjakan kasus tersebut? Baik. Apakah ada yang ingin maju terlebih dahulu? Kelompok mana yang ingin maju terlebih dahulu? Kelompok satu ya.
mana kami sebagai kelompok satu. Dan sebelum kami masuk ke dalam materinya, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sebagai moderator sekaligus membaca sedikit banyaknya daripada materi. Mungkin sesi ataupun waktu pertanyaan cukup sampai di situ. Masuklah kita pada kesimpulan yang sudah kami buat tadi. Dan di sini terdapat deskripsi kasus. Jadi di sini terdapat beberapa konflik yang dimana itu berupa soal. Yang pertama, soal yang pertama itu adalah apa yang menjadi liquid selling proportion USP usaha laundry ini. Dan kemudian yang kedua, bagaimana mereka dapat menentukan harga yang kompetitif. Soal selanjutnya, apa cara terbaik untuk mendapatkan pelanggan baru. Soal selanjutnya, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan layanan pelanggan. Dan untuk soal yang terakhir, kenapa penting untuk memiliki feedback dari pelanggan. Mari kita jawab satu persatu. Masuklah kita pada soal yang pertama, apa yang menjadi unique selling profession ataupun USP untuk usaha ini, yaitu layanan antar jemput. Menawarkan layanan antar jemput adalah keuntungan signifikan. Pelanggan tidak perlu repot-repot datang ke lokasi laundry, memberikan kenyamanan ekstra, terutama bagi mereka yang sibuk atau memiliki jadwal yang padat. Nah, di sini dikatakannya bahwa ini mempermudah suku pelanggan, yang dimana pelanggan tidak perlu repot-repot menuju ke tempat, tetapi bisa langsung diantarkan. Nah, soal yang kedua adalah bagaimana mereka dapat menentukan harga yang kompetitif yang akan dibacakan oleh anggota saya. Yang akan dibacakan oleh anggota saya.
Kemudian kalau lebih banyak pelanggan dan meningkatkan efisiensi, membangun jaringan yang kuat dengan pengusaha lain dan kolaborasi dapat mengarah pada peluang yang lebih besar. Pengalaman pribadi seperti analisis SWOT dan dapat membantu dalam memahami kekuatan dan kelemahan bisnis serta mengidentifikasi peluang-peluang dan ancaman yang ada. Nah, dengan menerapkan teknologi ini secara sistematis, para pengusaha dapat meningkatkan peluang keberhasilan dalam usaha yang dijalankan. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Pada minggu depan Ananda lanjut untuk mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing. Bapak tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.